Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini suka cerita kan? Pasti suka cita. Kita nyanyi yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya.
lagi. Oke, semua siap ya? Keren, semuanya semangat-semangat. Kakak mau main tebak-tebakan sama kalian. Siapa di sini yang tahu kalau kasih Tuhan seperti apa? Good, seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku.
semangatnya. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Sekarang semuanya duduk manis, tutup matanya. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Aduh, kalah lagi. Gemesin banget nih games. Aduh. Kakak lagi main apa itu? Adik, sana. Aku mau cobain dong, boleh nggak? Sekali aja. Aduh adik, lebih baik kamu main saja dengan boneka-bonekamu itu. Jangan ganggu orang. Kata mama juga harus gantian loh kak mainnya. Aku sedang kalah nih ya dek. Nanti aku marah ya. Sana. Gara-gara adik jadi saja kalah lagi nih. Start ulang. Aduh, tembak. Permisi. Siapa lagi sih? Aduh, Tony. Ini Kasusan datang loh Tony. Kasusan sengaja mau main ke rumah Tony. Nanti saja mainnya kapan-kapan. Nanti kok Tony, ini Kasusan udah sengaja datang ke sini loh. Yuk, Tony. Tadi sebelum Kasusan masuk ke sini, Kasusan mendengar sepertinya Tony tadi nggak mau minjamin gamenya kepada adik ya? Nggak mau mengalah, ngasih pinjam adiknya itu gamenya sekali-sekali. Nggak mau? Nggak? Wow, sikap seperti itu bagus nggak adik-adik? Tidak mau mengalah? Jelek ya. Tony, kalau kita main game terus-menerus, nanti mata kita yang bisa rusak. Oh ya?
Iyalah Tony, itu sudah ada penelitiannya. Kalau kita terus-menerus main game, mata kita bisa rusak. Bahkan otak kita pun bisa rusak. Ya, makanya sekarang gamenya disimpan dulu ya. Kita mau salam pada teman-teman di rumah dulu ya. Ya, shalom semuanya. Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Halo, halo. Kenalin ya. Nama kakak Kasusan. Mungkin yang tadinya bukan dari Mekarwangi nggak kenal ya. Nah sekarang kita kenalan dulu. Hari ini Kasusan datang bersama dengan Tony. Nih Tony yang tadi sudah dikasih tahu ya untuk mau mengalah. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan tentang mengalah itu indah. Sebelumnya Tony mau masuk dulu ya Tony ya. Ya Tony sekarang kasih pinjam adiknya mengalah, oke? Yuk Tony mau masuk dulu ya. Tony mau kasih pinjam gamenya kepada adiknya, oke? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mau berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan secara online. Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati kami, berkati kakak juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti semua isi firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah, siapa di sini yang suka berantem sama kakak sama adiknya? Ayo, ngaku. Siapa juga di sini yang suka mengalah? Mengalah karena sayang kepada adik, mengalah karena sayang kepada Tuhan ya. Ternyata di Alkitab juga ada tokoh yang suka mengalah dan suka membawa damai. Siapa dia? Ayo, minggu kemarin Kak Jowan sudah cerita ada seorang bapak yang punya anak kembar. Siapa dia? Hah? Masih pada inget nggak ya? Pada inget nggak ya? Oh, pinter. Tuh, yang di sana menjawab. Namanya Bapak Ishak. Iya. Nah, kita mau cerita ya. Ishak adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang suka mengalah. Ya, bagaimana ceritanya? Gini. Pada suatu hari di Kanaan tempat tinggal Ishak terjadi kelaparan. Bencana kelaparan itu sangat menderita. Bahan makanan di mana-mana sudah tidak ada. Dan ini ternyata bukan bencana kelaparan yang pertama kali terjadi di Israel. Ya, lalu Ishak berpikir, bagaimana kalau kita terus tinggal di daerah ini, tentu kita semua akan mati. Lalu Ishak mengajak seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan juga seluruh pegawai-pegawainya untuk hayu kita semua pindah. Mereka berencana pindah ke Mesir. Dalam perjalanan menuju ke Mesir, mereka melintasi suatu daerah, yaitu daerah orang Filistin. Daerah itu disebut daerah Gerar. Ya. Waktu mereka melintasi daerah Gerar, yang mana daerah orang Filistin, Ishak mampir kepada penguasa daerah itu, yaitu Raja Abimelek. Raja Abimelek adalah raja orang Filistin. Dan Ishak datang kepada Raja Abimelek, minta izin untuk sementara bisa tinggal di daerah Gerar. Dan Ishak pun menetap di daerah Gerar. Nah, pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Tuhan berkata kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir. Wow. Yang kedua, diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Wow, cukup jelas kan perintah Tuhan? Lalu Tuhan juga bilang kepada Ishak bahwa ia akan menyertai Ishak
memberkati Ishak, dan bahkan Ishak akan memegang janji yang Tuhan berikan kepada Abraham ayah Ishak, bahwa keturunan Ishak akan banyak seperti bintang di langit, dan ia akan memberkati seluruh keturunan Ishak menjadi suatu bangsa yang besar. Wah, perintah Tuhan kepada Ishak sangat jelas. Jangan pergi ke Mesir. Dia harus tinggal di negeri yang dia ada di tempat saat itu, yaitu di Gerar. Itu sudah cukup jelas. Bagaimana sikap Ishak? Apakah dia taat? Yes. Ishak taat. Dan ia tinggal di Gerar, di daerah orang Filistin. Ya. Ishak pada waktu itu dia menanam. Dan tahun itu juga Tuhan membuktikan janjinya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati Ishak. Ishak mendapatkan hasil panen 100 kali lipat dari apa yang dia tanam. Wow, luar biasa sekali. Ishak menjadi kaya, bahkan kian hari dia tambah kaya, bahkan dia menjadi sangat kaya. Apa yang dia miliki? Domba, sapi, kerbau, lembu, berbagai-bagai macam ternak ia miliki. Ishak menjadi sangat terpandang karena orang melihat, wow, ini pendatang asing ada di tempat kita di Gerar, tapi dia menjadi sangat kaya dan dia sangat diberkati Tuhan. Nah, bagaimana sikap orang-orang Filistin yang ada di Gerar melihat ternyata sekarang Ishak, si pendatang itu, loh, kok dia menjadi sangat kaya? Ternyata orang Filistin tidak begitu saja membiarkan Ishak. Timbullah pemikiran dari mereka bahwa Ishak nanti kelak akan menguasai daerah mereka. Dan mereka menjadi iri hati. Mereka menjadi iri dan mereka tidak suka melihat Ishak orang pendatang, tapi dia kaya dan menguasai tempat itu. Bahkan mungkin beberapa orang Filistin sekarang sudah bekerja untuk Ishak, menjadi pegawai-pegawai Ishak. Ya, dan mereka mulai cepat-cepat mereka melapor kepada raja. Raja, itu Ishak sekarang dia menjadi sangat kaya. Wah, jangan-jangan nanti dia akan menguasai daerah kita. Jangan-jangan nanti dia akan menjadi raja Filistin. Bahkan mungkin nanti dia akan menjadi saingan raja. Oh, Raja Abimelek, dia berpikir, ya juga ya. Kalau Ishak dibiarkan terus berkuasa di sini, jangan-jangan nanti dia akan mengambil alih seluruh daerah kita di sini. Cepat-cepat, panggil Ishak kemari. Ishak dipanggil menghadap Raja Abimelek. Raja berkata kepada Ishak, Ishak, mulai besok silahkan tinggalkan tempat ini, pergilah ke tempat lain. Kami tidak bisa menerima engkau lagi di Gerar. Wah, berita yang aneh. Raja tadinya kan sudah mengizinkan Ishak untuk tinggal di situ. Berarti itu sekitar tahun kemarin ya, 1 tahun ya. Ishak kan sudah menanam dan dia sudah mendapatkan hasilnya. Sekarang Ishak diusir. Ishak harus pergi dari Gerar, meninggalkan Gerar, dan dia tidak tahu harus kemana. Bagaimana sikap Ishak? Apakah dia marah? Apakah dia ngotot? Tidak bisa raja, aku kan sudah tinggal di sini. Ini kan hasil aku. Seperti itu? Tidak. Ishak mengalah. Ishak membawa seluruh keluarganya. Ishak mengajak semua pegawai-pegawainya. Ishak menggiring semua kambing, domba, ternak yang dia miliki, yang dia dapatkan di Gerar, pergi ke tempat lain yang dinamakan Lembah Gerar.
lembah Gerar memang tidak terlalu jauh dari Gerar. Itu ada di sebuah tempat, yaitu di bawah pegunungan. Lembah itu di bawah pegunungan pasti tempat yang subur, ya. Dia membawa semua ternak-ternaknya ke sana dan Ishak pun berkemah di lembah Gerar. Esokan harinya, Ishak menyuruh pegawai-pegawainya untuk pergi menggali sumur, mencari sumur yang dulu pernah ditemukan oleh ayah Ishak, yaitu Bapak Abraham. Ingat, Bapak Abraham sebelum mencapai Kanaan, ia sempat melewati daerah-daerah ini. Dan tentu pada waktu itu Bapak Abraham sudah menggali dulu sumur, dan pada waktu mereka pergi meninggalkan tempat ini dan sumurnya pasti sudah ditutup, ya. Pegawai-pegawai Ishak pagi-pagi sudah pergi mencari tempat yang dulu pernah ada sumur yang digali oleh Bapak Abraham. Mereka menggali. Dan pada sore harinya ternyata sumur yang digali sudah mengeluarkan air. Dan ternyata air itu sangat bersih. Lalu pegawai-pegawai Ishak segera menemui Ishak. Dan Ishak datang cepat-cepat ke tempat yang ada sumurnya itu. Lalu begitu Ishak melihat sumurnya, Ishak mengambil air sumur itu, dia mencicipi, segar, bagus, air ini bagus. Jangan senang dulu. Ternyata dari kejauhan Ishak melihat beberapa orang gembala yang tinggal di wilayah lembah Gerar itu datang kepada mereka. Apa yang mau dilakukan oleh gembala itu? Ternyata para gembala dari wilayah lembah Gerar itu mereka marah. Pergi kalian dari daerah sini. Sumur ini milik kami. Tinggalkan tempat ini. Wah, galak bener ya. Sumur ini kan yang gali kan pegawai-pegawai Ishak. Loh, gembala-gembala itu kok mereka datang-datang lalu mereka meminta sumur itu dari Ishak. Apa yang akan dilakukan Ishak? Apakah Ishak akan balik marah? Tidak. Ishak berkata kepada pegawai-pegawainya, ayo kita semua pergi, kita akan menemukan sumur lain. Kita tidak usah ngotot minta atau ingin sumur ini. Dan Ishak menamakan sumur yang pertama itu sumur Esek. Ya, mereka gagal dengan sumur yang pertama. Ya sudah, keesokan harinya Ishak menyuruh lagi pegawai-pegawainya untuk kembali mencari sumur, menggali sumur di sebelah yang lain. Ya, mereka pergi ke sebelah yang lain. Mereka menggali lagi sumur dari mulai pagi sampai sore harinya. Dan ternyata pada sore harinya Ishak dipanggil lagi karena mereka telah menemukan air dari sumur yang kedua. Wow, Ishak cepat-cepat pergi ke sana dan Ishak kembali mencicipi air dalam sumur itu. Wow, air ini juga lebih baik daripada air sumur yang kemarin. Kita sudah diberkati, kita sudah mendapatkan sumur dan ternak kita semua akan mendapatkan minum. Wah, mereka senang sekali. Tapi, loh. Di sana dari kejauhan terlihat banyak orang-orang datang menuju ke sini. 3, 4, 5, 7, 10. Banyak juga. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah gembala yang tinggal di lembah Gerar. Dari gembala yang ternyata dari daerah lain. Dan mereka, gembala-gembala itu datang dengan muka yang masam, muka yang marah. Loh, mereka kok marah ya? Mereka kok marah? Gembala itu berkata, tinggalkan tempat ini. Sumur ini milik kami. Biar kau yang menggali. Tapi sumur ini ada di sini. Di lembah Gerar. Semua sumur yang ada di lembah Gerar adalah milik kami. Pergi. Tinggalkan. Waduh. Ternyata sumur yang kedua juga
diakui sebagai miliknya gembala-gembala yang ada di lembah Gerar. Bagaimana ini? Lalu Ishak, dia bilang kepada pegawai-pegawainya, sudah, kita mengalah, tidak apa-apa. Nanti besok-besok kita akan menggali lagi sumur lain. Yuk, kita semua tinggalkan sumur ini. Sumur yang kedua dinamakan Sumur Sitna. Lalu besok harinya kembali Ishak menyuruh pegawai-pegawainya untuk menggali lagi sumur yang letaknya agak jauh, tapi masih tetap di lembah Gerar ya. Pergilah ke tempat yang agak jauh, biarlah kita gali di sana sumur yang pasti kalian akan temukan airnya. Pagi-pagi pegawai-pegawai Ishak ke sana. Mereka menggali. Dan pada sore harinya mereka kembali dengan berita yang sangat membawa sukacita. Ishak cepat-cepat pergi ke sana. Ishak mau sendiri menyaksikan, mau melihat apa yang ditemukan yang sudah digali oleh pegawai-pegawainya. Ternyata ditemukan sebuah sumur yang airnya membuah-buah, airnya sangat melimpah ruah, dan air itu sangat jernih, sangat bersih, dan air itu dicicipi oleh Ishak. Wah, ini air yang bersih, air yang jernih, dan sumurnya juga tidak terlalu dalam. Wah, luar biasa. Tuhan memberikan sumur yang ketiga, malah sumur yang the best, sumur yang terbaik. Ishak memberi nama sumur itu Sumur Rehobot. Artinya Tuhan telah memberi kelonggaran, telah memberi keringanan kepada Ishak dan kelompoknya supaya mereka dapat beranak cucu di negeri itu. Pada suatu waktu Ishak melihat persediaan rumput-rumput yang biasa dimakan untuk ternaknya sudah mulai menipis. Bahkan padang rumput yang tadinya penuh dengan rumput-rumput segar sekarang sudah mulai habis karena ternak Ishak jumlahnya cukup banyak. Ya, jadi Ishak memutuskan untuk pergi dari lembah Gerar. Dia mau pergi ke tempat lain dan dia menyuruh pegawai-pegawainya semua beserta dengan keluarganya dan ternak domba kambing semuanya dibawa menuju ke suatu tempat yang dinamakan Beersheba. Pada malam harinya Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Tuhan berkata, "Jangan takut, akulah Allah ayahmu Abraham." Lihat, Tuhan menyapa Ishak dengan sapaan yang begitu hangat. Tuhan menyatakan kepada Ishak bahwa Tuhan akan memberkati Ishak, akan menyertai Ishak, dan Tuhan sekali lagi menjanjikan kepada Ishak bahwa bangsa yang keturunan dari Ishak akan menjadi bangsa yang besar. Pada pagi harinya Ishak bersyukur. Ishak mendirikan mezbah dan dia memanggil nama Tuhan. Dia menyembah Tuhan dan Ishak bersyukur. Selanjutnya Ishak menyuruh pegawai-pegawainya untuk kembali mencari lagi sumur. Dia harus menemukan sumur karena ternaknya perlu minum, keluarganya juga perlu minum. Dan Ishak menyuruh lagi pegawai-pegawainya untuk mencari sumur. Di saat pegawai-pegawainya mencari sumur, tiba-tiba ada yang datang. Ada tamu datang ke tempat itu. Siapakah tamu yang datang? Wah, ternyata tamu yang datang adalah Raja Abimelek dari daerah Gerar. Waduh, mau apa kira-kira? Raja datang diiringi dengan sahabatnya Ahuzat dan juga dengan kepala pasukannya Pikol datang menemui Ishak. Kira-kira mereka mau marah-marah atau mau minta apa ya? Ishak melihat mereka datang dari kejauhan dan Ishak menyambut mereka dengan salam damai. Ternyata Raja Abimelek dan orang-orang yang beserta dengan dia membawa pesan damai.
Mereka datang bukan untuk marah-marah kepada Ishak, tapi mereka mengadakan kunjungan perdamaian. Mereka tidak marah kepada Ishak, bahkan mereka ingin berdamai. Mereka tidak ingin dianggap sebagai orang yang pernah mengusir Ishak dulu dari Gerar, diusir ke lembah Gerar. Tapi mereka ingin mengadakan perdamaian dengan Ishak. Pada sore harinya, pegawai-pegawai Ishak yang tadi pagi pergi mencari sumur di daerah Beersheba itu, mereka kembali dengan kabar gembira bahwa mereka telah menemukan sumur juga yang airnya melimpah ruah. Dan Ishak memberi nama sumur itu Sumur Sheba. Di daerah Beersheba ada sumur Sheba. Bagaimana menurut kalian? Apakah sikap mengalah yang dilakukan oleh Ishak itu sikap yang jelek? Tidak, ya. Siapa di sini yang suka mengalah kepada adik atau kakak? Siapa di sini yang tidak mau mengalah? Pengennya seperti tadi, seperti Tony, si boneka tadi. Dia yang mau menang sendiri. Dia yang tidak mau mengalah kepada adiknya. Tidak ya? Semua kita harus belajar seperti Ishak. Ya, dia mau mengalah. Dia pun sabar berkali-kali. Berkali-kali sumur yang dia sudah gali diambil, sumur yang sudah dia gali dihak milik oleh orang-orang lain. Tapi dia sabar, dia taat, dia percaya Tuhan memberkati dia dan Tuhan akan berikan yang terbaik untuk dia. Ya, kita di sini yang mungkin punya sikap yang tadinya tidak mau mengalah, pengen menang sendiri, pengen selalu aku yang nomor satu. Sekarang kita belajar mengalah, kita belajar berbagi. Kita belajar seperti Ishak, karena orang yang egois itu tidak akan membawa perdamaian. Tetapi kalau kita mengalah dan kita akan membawa perdamaian. Kita akan menciptakan suasana rumah yang indah. Apalagi seperti sekarang ini, semua keluarga tinggal di rumah. Yuk belajar mengalah, belajar sayang kepada adik, belajar juga menghormati kakak, menghormati orang tua. Kita mengalah, kita bermain game, kita bergiliran. Bukan terus-terusan bermain game, nanti mata kalian yang rusak ya. Ya, kita belajar untuk mengalah. Bukan hanya game saja, dalam hal berbagi apapun. Dalam hal makanan mungkin, dalam hal tempat duduk mungkin. Wah, banyak sekali ya. Banyak kegiatan yang kita lakukan di rumah. Dan kita harus belajar untuk bisa bertoleransi, harus bisa berbagi dengan keluarga, harus sayang kepada seluruh adik dan kakak ya. Kalau Ishak disebutkan sebagai pembawa damai, maka Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Kenapa Raja Damai? Karena Tuhan Yesus, dia mau datang dari surga, dia turun ke dunia. Untuk apa? Untuk disalib, untuk menebus semua kesalahan kita. Jadi Tuhan Yesus adalah Rajanya damai. Kalau kita mau disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita juga harus mau menjadi orang yang damai. Orang yang menciptakan suasana damai. Orang yang mau mengalah ya. Ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Matius 5 ayat 9. Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 9. Bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita suka membawa damai, kita cinta damai, kita akan disebut anak-anak Allah. Ingat itu ya. Nah, sekian dulu ya firman Tuhan hari ini. Sampai di sini dulu. Kasusan berharap adik-adik semua bisa menangkap isi dari firman Tuhan hari ini. Belajarlah untuk hidup damai. Selalu mau mengalah dengan adik atau kakak, bahkan dengan teman. Ya, kita mencari perdamaian. Karena orang yang cinta damai akan disebut
anak-anak Allah ya. Dalam masa seperti ini, yuk kita semua tinggal di rumah, hiduplah dengan damai, hiduplah dengan ceria, jangan marah-marah terus di rumah, pengen keluar nggak bisa atau pengen pergi-pergi nggak bisa, karena waktu ini akan segera berakhir. Kita akan nanti ketemu lagi di gereja, kita sama-sama sekolah minggu lagi ya. Salam Bikids, dalam, bye. Wah, ternyata mengalah itu bukan kalah loh. Terima kasih ya Kak Susan yang sudah membagikan firman Tuhan buat kita. Nah, sekarang yuk adik-adik kita berdoa sama-sama sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang lembut dan mau mengarah. Mungkin kami harus mengalah sama papa mama kami, adik kami, atau kakak-kakak kami. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak yang suka mengalah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah Bethel Kids Online ini, Kakak Jovita mau ucapkan banyak terima kasih buat adik-adik di Bethel Kids Gading, Kedoya, dan Bekasi. Karena partisipasi mereka sudah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu. Yuk sama-sama kita lihat cuplikan berikut ini. Mazmur 32 ayat 2. Mazmur 32 ayat 2. Mazmur 32 ayat 2. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah, 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 berbahagialah manusia, berbahagialah manusia, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. dan yang tidak berjiwa penipu. 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 Wah, keren-keren kan mereka bisa hafalin ayat hafalan. Nah, minggu ini, ayat hafalan minggu ini Kakak Jovi mau dengar dari anak-anak Bethel Kids Bandung. Nah, untuk kalian anak Bethel Kids Bandung, ayo kirimkan video berupa ayat hafalan minggu ini ke bethelkids@gbibethel.org. Kakak akan ambil 40 orang pertama yang mengirimkan video ayat hafalannya minggu ini. Jadi cepet-cepetan ya kalian kirimin video ayat hafalan ke bethelkids@gbibethel.org. Setelah ini, ayo kita sama-sama saksikan dan lakukan aktivitas yang dibawakan oleh Kakak Deborah. Kabar baik buat adik-adik di Bethel Kids Bandung, Tasik, dan Jakarta. Kalian bisa mengirimkan foto diri kalian dengan kreativitas atau aktivitas yang Kakak Deborah sudah ajarkan minggu ini ke alamat email bethelkids@gbibethel.org. Nanti kita akan post dan cuplikan 40 orang pertama yang mengirimkan fotonya ke alamat email tersebut. Selamat mengerjakan aktivitas minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Bye! Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan
dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Battle Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya luar biasa. Hari ini Kak Deborah akan ajak adik-adik semuanya untuk bikin satu kreasi. Apa itu? Kreasinya membuat origami berbentuk hati. Nah, bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu kertas lipat atau kertas origami berukuran 20 x 20. Kemudian adik-adik juga bisa menyiapkan alat-alat warna seperti spidol berwarna atau krayon atau bisa juga pensil warna. Nah, karena hati identik dengan warna pink, kakak akan pilih warna pink. Nah, kita mulai dengan sisi yang berwarna putih. Di sini kakak akan membagi menjadi 2 bagian, bagian atas dan bagian bawah. Seperti ini. Pastikan sisi-sisinya bertemu ya adik-adik. Nah, jika sudah bertemu sisi-sisinya, kita akan menekan bagian tengahnya. Seperti ini. Nah, jika dibuka, maka akan ada garis horizontal. Kemudian kita akan membagi 2 juga sisi kanan dan sisi kirinya. Kita lipat menjadi 2 bagian. Pastikan juga sisi-sisinya bertemu. Nah, jika sudah begini kita tekan bagian tengah. Dan jika dibuka, kita sudah memiliki garis horizontal dan juga garis vertikal. Kemudian kita akan melipat garis yang ada di bawah ke garis tengah horizontal. Tepi bawah ke tengah garis horizontal, seperti ini. Nah, jika sudah begini, kita akan memutar kertas lipat dan kita akan membentuk segitiga. Caranya adalah dengan melipat ujung kanan bawah ke garis vertikal tengah. Seperti ini. Pastikan rapi ya adik-adik sampai garis vertikal. Kemudian kita tekan garisnya dan lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Kita tarik sampai garis vertikal.
Nah, jika sudah begini akan menyerupai bentuk rumah. Nah, setelah ini kita akan flip kertas lipatnya dan akan muncul segitiga berwarna pink di bawah sini. Nah, kemudian kita akan melipat sisi yang sebelah sini atas kanan ke sini, ke titik tengah sini. Kita lipat seperti ini. Dan kita rapihkan. Kemudian kita juga akan melipat sisi sebelah kiri ke tengah. Pastikan supaya kertas lipat yang berwarna putih tidak terlihat. Nah, jadi bentuk seperti ini. Jika sudah begini, kita punya dua segitiga berwarna putih, yaitu di sisi sebelah kanan satu dan di sisi sebelah kiri satu. Kemudian kita akan menggabungkan sisi atas dan sisi bawah. Dengan cara pertama adik-adik tekan di sini, kemudian sisi diangkat, jangan lupa bawahnya ditekan ya. Supaya rapi, kita satukan menjadi satu titik. Kemudian dirapikan. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita punya segitiga berwarna putih di sisi kanan dan di sisi kiri. Kita akan melipat segitiga ini ke dalam. Sisi kanan dilipat ke dalam. Seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kiri. Nah, jika sudah begini, kalian bisa melipat sisi-sisi atas berbentuk segitiga dengan cara menarik ujung atas ke tengah. Lakukan lagi ujung atas ke tengah. Untuk sisi sebelah kirinya, kita lakukan yang sama juga dari ujung atas ke tengah. Seperti ini. Satu lagi kita akan melipat ke tengah. Nah, jika sudah begini kita balik. Dan origami hatinya hampir jadi. Nah, kita hanya tinggal melipat bagian atas ini sedikit ke belakang. Nah, sudah jadi origami bentuk hati. Bagaimana, mudah kan adik-adik? Nah, hari ini firman Tuhannya tentang apa? Tentang siapa? Tentang Ishak. Betul, tentang Ishak. Ishak kenapa? Ishak mengalah. Meskipun sumur yang digalinya direbut oleh orang-orang Filistin, Ishak memilih untuk mengalah. Nah, adik-adik tadi sudah siapkan alat tulis bukan? Kita ambil satu warna yang adik-adik suka.
Kemudian kita akan menuliskan di tengah sini kata mengalah. Untuk adik-adik kecil bisa minta tolong papa mama ya untuk menuliskan kata mengalah. Tulis yang rapi ya adik-adik. Mengalah. Nah, sudah jadi. Hati dengan kata mengalah. Kita belajar mengalah supaya damai. Nah, tadi kakak sudah buat satu hati lagi. Bisa kalian coba lagi dan tulis kata damai di hati yang satu ini. Nah, mengalah agar damai. Kakak berdoa supaya dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa menjadi pembawa damai. Selamat berkreasi adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 32 ayat 2. Bahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang tidak menipu. Mazmur 32 ayat 2. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang tidak menipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang tidak menipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Bahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa dan penipu. Manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya
tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu.